Halo guys, welcome back my YouTube channel. Untuk kali ini saya mau sharing, berbagi pengalaman untuk seputar bonsai. Itu kan pemula itu biasanya kesulitan. Saya juga pemula sebenarnya, cuman saya belajar dan ini pengalaman saya terus saya bagikan ke kalian gitu. Nah, ini cara stek tanaman berbagai jenis, cara steknya dengan disungkup maupun enggak disungkup. Dan disungkup itu banyak sekali macamnya, jenisnya itu banyak banget. Nah, terus saya mau kasih lihat beberapa caranya. Nah, terus kalian kalau mau ikutin cara ini, yaitu silakan monggo, dan usahakan itu cari bahan alat itu yang ada di sekitar kita. Kalau bisa tuh kita nggak mengeluarkan uang gitu loh, kita maksimalkan apa yang ada gitu lah. Untuk jenis bonsai, bahan bonsai sendiri itu di sini kita bedakan dulu ya, cara penanamannya dengan cara disungkup maupun enggak disungkup. Nah, perbedaannya di situ dulu. Nah, jenis-jenisnya itu banyak sekali. Nah, salah satu ini contoh yang paling eksis sampai sekarang, paling fenomenal tuh ini namanya serut. Nah, penampakan daunnya seperti ini subur banget geng. Ini besar ini. Terus kalau dia kecilnya tuh segini. Nah ini yang belakang ini kecil, ini bisa lebih kecil lagi geng. Nah, karena ini subur jadi gede. Nah, untuk jenis-jenis tanamannya sendiri itu yang bisa disungkup ya, ini saya udah pernah lakuin, cuman ini karena keadaannya bahannya itu di sini di rumah itu nggak komplit. Saya kalau di kebun ada, cuman untuk contoh di sini saya lupa, saya ngambil tadi itu, saya nggak kasih lihat. Tapi pada intinya teorinya itu sama. Kita bedakan dulu yang perlu disungkup. Kalau kita awal nanam stek, namanya stek itu nanam tanpa akar ya, baik itu yang masih kecil atau bonggol atau apapun gitu, yang penting tanpa akar, itu namanya stek. Cuman pada dasarnya stek itu lebih cenderung ke yang batang yang masih kecil, belum jadi bonggol, itu setahu saya sih. Cuman yang jelas belum tumbuh akar gitu stek itu kita nanamnya. Untuk serut ini wajib disungkup. Yang wajib disungkup itu apa aja ya? Ada serut, terus ada kaliandra, asam jawa juga masuk, terus rombongannya kawista. Pokoknya itu yang susah-susah hidup gitu loh, itu disungkup. Asam jawa tadi udah saya sebutkan ya. Nah, terus kemuning itu bisa di stek, cuman dia perawatannya itu agak ribet sedikit. Nah, ini kemuning, daunnya seperti ini. Cuman kalau kalian mau nanam kemuning itu saya sarankan tuh disungkup. Nah, serut juga itu sebenarnya bisa di stek geng, ya itu tadi, cuman perawatannya itu agak sulit gitu. Kita harus kontrol sering-sering kontrol. Saya di sini
salam, daun salam yang biasa untuk masak. Ini saya bikin bonsai juga ini dari ini. Maksudnya itu dulu kan kakak saya nanem, terus pohonnya itu cuman tinggi ke atas gitu. Nah, terus saya kawatin. Nah, ini juga ini disungkup. Nah, kalau nyungkup itu triknya itu macam-macam. Ada yang pakai plastik, ada yang pakai botol aqua. Sorry, nyebut merek, botol air mineral gitu. Nah, ini saya kasih contoh ya. Botol air mineral yang besar. Ini bisa untuk nyungkup itu bahan-bahan yang kecil itu, kecil panjang gitu. Nah, caranya seperti ini, geng. Ini ibarat kata itu tanamannya. Terus kita tancepin, kita tutup. Ini tutupnya jangan dibuang. Nah, setelah itu ini wajib dibolongin di bawahnya. Di awal itu kita siram itu sebanyak-banyaknya sampai medianya itu benar-benar basah gitu. Setelah itu seperti ini, terus bagian sini kita solasi sampai rapat. Nah, kalau seperti ini kan kita enak ngontrolnya. Cuman ini kalau posisi nyungkup, usahakan itu tanaman tunasnya itu jangan sampai menyentuh ini. Seperti di sini, jangan sampai menyentuh itu. Kalau ada tunasnya itu, takutnya nanti busuk, rawan busuk kalau dia nyentuh, karena di sekitar sini kan banyak udara itu kandungan airnya itu ya, yang titik-titik itu. Nah, ini cara pertama. Terus cara yang kedua, cara yang kedua pakai plastik, geng. Ini. Nah, kalau plastik ini untuk bahan bonsai yang agak besar gitu ya. Terus usahakan medianya yang di awal untuk stek itu netral, sama sekali nggak ada pupuk kandang mau pupuk apa itu usahakan jangan pakai. Terus medianya itu yang gembur, soalnya kita misalkan mau program akar itu enak kita bongkarnya. Dan pakai cara plastik ini itu ada macamnya, ada yang seperti ini dan ada yang cuman kayak nyungkup sambung sisip gitu loh. Nah, seperti ini, udah tinggal ditali gitu. Itu cara yang nyungkup, geng. Dan waktu mau buka sungkup itu usahakan itu bertahap. Contoh saya kasih caranya. Kalau saya perokok, jadi saya mau buka sungkup itu gampang. Ketika saya ngerokok, tapi sebelumnya itu tunasnya itu udah banyak itu ya. Nah, saya ngerokok, saya itu buat lubang di plastik. Kalau saya pakai plastik, di hari pertama saya kasih lubang 1 gitu. Pokoknya setiap 1 hari itu lubangnya 1. Semakin ke atas, ke atas, ke atas. Nah, kalau sudah nyampe di atas itu lubang yang paling atas. Lubang yang paling atas itu sedikit-sedikit itu disobek. Nah, kemungkinan berhasil itu seperti itu caranya, geng. Saya udah pernah lakuin. Dan biasanya buka sungkup itu tunasnya layu. Nah, itu kesalahan atau penanganannya waktu bertahap memasukkan udara dari luar ke dalam itu. Mungkin terlalu buru-buru, langsung ditarik begini, banyak udara yang masuk, mereka belum beradaptasi tanamannya, jadi layu. Begitu juga yang pakai botol plastik tadi, sama, kita bolongin sedikit-sedikit. Nah, itu yang sungkup. Terus yang nggak pakai sungkup, wah itu malah mudah banget, geng. Yang nggak pakai sungkup itu banyak ya, jenis ficus itu nggak pakai sungkup. Terus wah macam-macam, ada murbe. Nah, murbe seperti ini daunnya. Ini murbe enak banget, gampang pokoknya. Ini ada waru.
waru lokal, waru India, waru Jepang, waru lah. Terus ficus, ini ficus lokal, beringin benjamina. Ada lamtoro, banyak banget. Nah, kalau yang enggak sungkup itu gampang banget. Andai kan ini tanamannya kita tancap, medianya netral, nggak ada pupuk, siram yang banyak, medianya lembab, yang penting lubangnya itu banyak, besar. Usahakan lubangnya itu sebesar-besarnya ya, maksudnya lubangnya sebesar-besarnya itu jangan besar banget. Misalkan wadahnya segini ya lubangnya segini gitu. Nah itu enggak maksimal, itu malah melebihi maksimal. Maksudnya apa? Untuk menghindari rawan pembusukan. Nah tips lagi itu pakai puradan, geng. Pakai puradan di sekelilingnya itu, mau disungkup atau enggak itu wajib pakai puradan. Jadi bahan yang wajib dimiliki para penggemar bonsai dan para senior itu pasti juga punya ini, geng. Ini wajib banget karena ini bahan aktif itu yang yang bisa untuk menangani segala masalah yang timbul bagi pemula seperti kita. Contoh ini. Nah, ini saya nggak mau promosiin, cuman ini wajib punya satu. Cara pakainya ada di belakang. Ini samping. Puradan namanya. Setelah itu ini regen. Nah, regen ini macam-macam, ada yang putih, ada yang merah. Yang paling bagus itu yang merah, yang isinya dalamnya itu cairannya itu merah, itu bagus, cuman agak mahal. Nah regen ini untuk obat semprot hama-hama tuh mantap pokoknya, cuman yang bukan yang kronis loh. Kalau yang penyakitnya itu udah akut ya jangan dipakein itu. Nah puradan sendiri itu dipakainya itu bisa ditabur seperti yang tadi ini, ditabur seperti ini di media, dan bisa direndam di air gini, ini warna biru. Nah saya biasanya kalau nyemprot, misalkan ada kutu putih atau semut atau hama apa tuh, saya campurin ini regen sama puradan yang sudah saya rendam. Itu kalau penyakitnya itu belum kronis, alah sekali semprot aja hilang, gengs, hamanya. Dan terus ini yang wajib dipunyai pemula itu ya gunting. Mau gunting macam-macam, gunting pruning seperti ini atau gunting dahan, ataupun kalau nggak punya gunting ya gunting ini. Terus pisau wajib punya ini. Kalau catok terus tata itu bertahap, tergantung kebutuhan kita. Kalau kita sangat-sangat membutuhkan ya itu wajib, entah mau bikin atau beli. Tapi kalau saya tatah itu biasanya bikin, mau tatah cembung, tatah lurus, yang untuk mecah-mecah itu saya bikin. Dan tips lagi, iya kita mau nanam itu ya harus belajar, geng. Itu jangan jangan sungkan-sungkan bertanya, ragu bertanya. Terus kalau kalian punya bahan bonsai itu masih jelek ya jangan dibuang karena belum bagus. Ya kita usahakan kita bikin tuh sebagus-bagusnya. Bagus menurut kita belum tentu bagus menurut orang lain, seperti itu, geng. Dan satu lagi bahan yang wajib punya itu salep kambium. Salep kambium itu ada yang seperti ini cair, encer banget. Ini yang dijual-jual di online itu, toko-toko online. Nah, tapi saya keseringan tuh pakai TB, geng. Ini TB itu hitam, dia lebih kental. Nah TB sendiri itu di tempat saya itu ya harga 1 kilo itu cuman berapa ya, 50.000 kalau nggak salah. Nah kalau untuk salep kambium itu kan
kemasan 200 mili apa 250 mili loh. Itu kan ada yang 30, ada yang 40. Pokoknya yang jelas itu lebih hemat ini. Terus ini memang meninggalkan bekas luka itu tetap dia akan hitam. Nah, tapi setelah kambiumnya jalan tumbuh itu akan hilang, hanya meninggalkan hitam itu di kayunya. Jadi kan lebih terkesan tua begitu. Mohon maaf tadi ada motor lewat, berisik jadinya. Dan bagi pemula itu kalau mau bikin bonsai, misalkan di tempat kalian adanya ini, itu, ya pakai itu aja. Jangan harus, wah saya harus beli ini, saya harus itu. Nah, jangan dulu. Pokoknya maksimalkan di tempat kita dulu adanya apa, kita tanam itu, kita pelajari. Ya nanam bonsai itu nggak cuma nanam loh, kita harus belajar juga loh. Anatomi tanaman, terus jaringan-jaringannya, terus karakter-karakternya, pokoknya semuanya kita pelajari. Nah, kalau kalian udah belajar itu, wah saya yakin kalau kalian dikasih tantangan, ya ini gimana cara stack ini menghidupkan ini, wes di luar kepala kalian pasti yakin. Itu pelajaran yang pertama, geng. Setelah itu baru ke gaya. Nah, untuk gaya nanti saya bikinkan video lagi karena durasinya ini panjang banget ini. Oke, terima kasih kalian udah nonton dan jangan lupa di subscribe sama notifikasinya ya, jangan lupa. Sekian dari saya, bye.